Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jani Farela dengan NIM 2020100088 akan mempresentasikan yaitu tentang fungsi produksi jangka panjang. Selanjutnya ada latar belakang. Produksi adalah transformasi atau perubahan faktor produksi menjadi barang produksi atau proses di mana masukan diubah menjadi luaran. Berusaha untuk mencapai efisiensi produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa dengan biaya paling rendah untuk jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya ada pengertian teori produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Terus selanjutnya ada fungsi produksi. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu beberapa output yang harus diproduksi dengan beberapa input yang harus akan dipergunakan. Dengan demikian, yang disebut fungsi produksi adalah hubungan fungsional atau sebab akibat antara input dan output. Dalam hal ini, input sebagai sebab dan output sebagai akibat, atau input sebagai variabel bebas dan output sebagai variabel tak bebas. Input produksi dikenal juga sebagai faktor-faktor produksi, dan output produksi dikenal juga dengan faktor-faktor produksi, dan output juga dikenal sebagai jumlah produksi. Terus selanjutnya ada jangka waktu produksi. Yang pertama ada jangka waktu pendek, short run. Ini adalah periode waktu di mana setidaknya satu faktor produksi dianggap tetap atau tidak dapat diubah dalam produksi. Yang kedua ada jangka waktu menengah, medium run. Ini adalah periode waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu pendek, tetapi memiliki beberapa keterbatasan dalam hal perubahan faktor produksi. Yang ketiga ada jangka waktu panjang, long run. Ini adalah periode waktu di mana semua faktor produksi dianggap dapat diubah atau disesuaikan. Perusahaan memiliki fleksibilitas penuh dalam mengubah skala produksi. Oke, di sini selanjutnya ada aspek produksi jangka panjang. Yang pertama ada skala produksi. Terus yang kedua ada kurva Iskwan dan kurva Isokos. Yang ketiga ada biaya produksi jangka panjang. Yang keempat adalah hasil skala dan efisiensi. Yang kelima ada kapasitas produksi dan investasi. Yang keenam ada teknologi dan inovasi. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Produksi jangka panjang adalah tahap dalam pengambilan keputusan bisnis di mana perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk mengubah dan mengelola semua faktor produksi guna menghasilkan output yang diinginkan. Oke, terima kasih.